Hai, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu menulis karya ilmiah. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah menurut Bambang Dwiloka dan Rati Riana pada tahun 2005. Mereka mengemukakan bahwa karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah karya seorang ilmuwan yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ilmu seni. Yang kedua, menurut Mukayat D. Brotowijojo pada tahun 2002. Beliau mengemukakan bahwa karya ilmiah adalah karangan yang ditulis berdasar fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Yang berikutnya menurut Suyeto pada tahun 2009. Karya ilmiah atau tulisan akademik adalah suatu karya tulis yang baik hasilnya merupakan dari hasil penelitian, pemikiran, maupun pengamatan yang ditulis. Yang berikutnya menurut Jonathan Sarwono pada tahun 2010. Menurut beliau, karya ilmiah adalah suatu tulisan dalam bentuk artikel. Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa karya ilmiah adalah karya seorang yang berupa pemikiran, pengamatan, dan hasil penelitian yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ilmu seni yang didukung oleh bukti-bukti yang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, karakteristik karya ilmiah. Menurut Jonathan Sarwono, ada beberapa karakteristik tulisan atau karya ilmiah yang perlu diketahui, yaitu antara lain yang pertama, tulisannya menggunakan metode ilmiah. Yang kedua, tulisannya didukung dengan menggunakan data yang empiris. Yang ketiga, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi. Yang keempat, terdapat pengukuran hasil yang ditemukan biasanya menggunakan penghitungan yang sangat statistik. Yang kelima, umumnya menggunakan terminologi khusus yang hanya diketahui oleh sesama kelompok keahlian atau peer group. Yang berikutnya, tidak jarang hasil penelitian juga dapat dipaparkan dengan menggunakan grafik atau tabel. Yang ketujuh, tulisan disusun dengan menggunakan gaya penulisan ilmiah tertentu. 3. Ciri-ciri dan sifat karya ilmiah. Yang pertama, ciri-ciri karya ilmiah. Menurut Mukayat D. Brotowijojo, karya ilmiah yaitu yang pertama, menyajikan fakta yang objektif. Yang kedua, penulisannya cermat, tepat, dan benar, serta tulus. Yang ketiga, tidak menyebar keuntungan secara pribadi. Yang keempat, harus bersifat sistematis. Yang kelima, tidak emotif. Yang keenam, tidak memuat pandangan-pandangan tanpa pendukung. Yang ketujuh, ditulis secara tulus dan hanya memuat kebenaran. Yang kedelapan, tidak bersifat argumentalis. Yang kesembilan, karya ilmiah tidak bersifat persuasif. Yang kesepuluh, karya ilmiah tidak bersifat melebih-lebihkan. Yang kedua, sifat-sifat karya ilmiah menurut Mukayat D. Brotowijojo. Yang pertama, karya ilmiah non-konkret. Yang kedua, karya ilmiah teknis umum. Yang ketiga, karya ilmiah abstrak formal. Yang keempat, spesifik historis. Menurut Bambang Dwiloka dan Rati Riana, yang bersifat historis yaitu lugas dan tidak emosional. Yang kedua, logis, efektif, efisien, dan ditulis harus dengan bahasa Indonesia baku. Yang keempat, fungsi karya ilmiah. Menurut Bambang Dwiloka dan Rati Riana pada tahun 2005, karya ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan jika dihubungkan dengan hakikat ilmu karya ilmiah, mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penjelasan. Dapat menjelaskan karya ilmiah yang belum diketahui sebelumnya. Yang kedua, perakiraan. Dapat membantu menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang ketiga, fungsi kontrol. Berfungsi untuk mengetahui dan mengontrol benar tidaknya suatu karya ilmiah. Yang kelima, jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis lengkap. Misalnya, laporan berita atau esai, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Jenis-jenis artikel. Yang pertama, artikel praktis. Yang kedua, artikel ringan. Yang ketiga, artikel halaman opini. Yang keempat, artikel analisis ahli. Langkah-langkah menulis artikel. Yang pertama, mencari ide. Yang kedua, menetapkan topik. Yang ketiga, menetapkan judul. Yang keempat, merumuskan tesis. Yang kelima, mencari referensi. 2. Makalah. Makalah adalah karya tulis yang menyajikan suatu masalah
sebagai pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Unsur makalah, yang pertama halaman sampul, yang kedua pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ada bagian latar belakang masalah. Yang berikutnya pembahasan, penutup, dan daftar pustaka atau referensi. Langkah-langkah menyusun makalah. Penyusunan atau langkah-langkah dalam penyusunan makalah hampir sama saja dengan penyusunan artikel. Perbedaannya hanya pada makalah harus jelas masalahnya, dan masalah tersebut harus diantarkan oleh latar belakang yang merupakan motivasi untuk membahas hal tersebut. 6. Manfaat menulis karya ilmiah. Yang pertama, penulisan dapat terlatih dan mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, penulis dapat terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, penulis dapat berkenalan dengan kegiatan perpustakaan. Yang keempat, penulis dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan data-data. Yang kelima, penulis dapat memperoleh kepuasan secara intelektual. Yang keenam, penulis turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Kesimpulan, karya ilmiah adalah karya seorang baik berupa pemikiran, pengamatan, dan hasil penelitian yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan dan didukung dengan fakta-fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Karya ilmiah memiliki karakteristik yang empiris dengan ciri objektif, cermat, tepat, benar, jelas, dan jujur. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi yang ketiga, yaitu menulis karya ilmiah. Sampai bertemu di video yang keempat.